Bab 551 Kamu lagi. Carmelo menatap pintu yang tertutup dengan sinis dari dalam ruangan. Dia menghela nafas panjang dan merosot ke sofa setelah memastikan Ryan telah pergi dan berjalan agak jauh. Carmelo mengulurkan tangan kanannya yang gemetar untuk mengangkat pijamannya dan menyipitkan matanya di perutnya. Di bawah cahaya terang, dia melihat bahwa perutnya telah mengempis seluruhnya seolah-olah dia tidak diberi makan dan lapar untuk waktu yang lama. Bahkan tulang rusuknya terlihat jelas di dadanya. Bintik-bintik hitam berbagai ukuran yang menutupi kulit Carmelo bahkan lebih menakutkan. Bintik-bintik itu melapisi kulitnya seolah-olah dia terkena infeksi jamur. Beberapa tempat bahkan telah bergabung untuk membentuk area terinfeksi yang cukup besar. Jika ada orang yang berpengalaman menangani mayat melihat kondisi Carmelo, mereka akan ketakutan karena bintik hitam di tubuhnya disebabkan oleh proses hipostasis. Itu adalah kondisi yang hanya bisa diamati pada orang mati. Carmelo meletakkan kemejanya dan menggertakkan giginya. Tubuh ini tidak bisa bertahan lebih lama. Bocah itu, Ryan, telah menyadari ada sesuatu yang salah. Sepertinya aku sudah terlalu tidak sabar. Dengan matanya yang menatap ke pintu, napas Carmelo berubah menjadi sesak. Setelah Ryan mencapai alam superior, tubuhnya akan dipenuhi dengan energi spiritual dari alam itu. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi waktu terbaik bagiku untuk mencuri dan memiliki tubuhnya. Namun, jika dia menolak untuk berkultivasi dan bekerja sama, saya tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Di dalam kediaman Hart di Summerbang, Leslie bersandar di sofa sambil mengepulkan asap perlahan. Duduk di seberangnya adalah seorang pria parubaya, yang meletakkan secangkir kopi di tangannya. Leslie, kamu harus lebih sedikit merokok. Dia mengangguk setelah mendengar itu. Kemudian, dia mengisap lagi sebelum mematikan rokok di asbak. Ayah, saya berani mengatakan kasus baru-baru ini yang melibatkan orang-orang yang hilang itu pasti terkait dengan keluarga Jensen. Leslie bangkit dan mengambil secarik kertas dari meja yang berantakan. Pria ini, Ryan Leiter, adalah pemimpin bawah tanah paling berpengaruh yang muncul di Summerbang belakangan ini. Saya memeriksanya, tetapi ada banyak informasi yang hilang tentang hidupnya. Jadi saya gagal mendapatkan bukti yang berguna. Seolah-olah dia telah menjalani bagian pertama dari hidupnya dengan tujuan menghindari penyelidikan orang lain. Mendengar kata-kata Leslie, Stephen Hart menerima dokumen yang berisi rincian Ryan. Apakah kamu mengatakan bahwa identitas Ryan Leiter ini palsu? Ini hanya kecurigaan saya. Saya belum memiliki bukti untuk mendukung klaim saya. Saat dia berbicara, dia berjalan ke samping dan membalik papan tulis selebar 2 meter. Ayah, lihat ini. Berikut timelin dan sebaran lokasi orang hilang yang telah saya susun. Meskipun saya tidak memiliki bukti, penghilangan orang-orang ini dimulai tepat setelah kedatangan Ryan. Selain itu, saya sangat curiga orang-orang kami telah membuat kesalahan dalam menentukan urutan penghilangan orang-orang yang hilang selama proses penerimaan kasus awal. Leslie terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan menjelaskan, sebelumnya, kami berasumsi kasus orang hilang pertama terjadi di Hillchester dan kemudian menyebar ke seluruh Summerbang. Namun, kami sebenarnya mengabaikan titik kritis. Di antara mereka yang hilang, mayoritas dari mereka adalah anggota lingkaran bawah tanah Summerbang. Belum lagi, kebanyakan dari orang-orang ini adalah mereka yang relatif aktif dan berprestasi di dunia bawah. Mereka memiliki kesamaan, yaitu betapa jarangnya mereka tetap berhubungan dengan anggota keluarga mereka. Menurut informasi yang kami miliki, anggota keluarga mereka mengajukan laporan hanya setelah mereka gagal menghubungi orang-orang yang hilang itu selama beberapa hari, yang berarti orang-orang itu bisa saja hilang jauh sebelum kasus tersebut dilaporkan kepada kami. Stephen memejamkan mata dan menatap papan tulis yang dipenuhi gambar, dan dia tetap diam. Leslie mengambil spidol dan dengan cepat menulis beberapa kata di sudut papan tulis. Ayah, lihat ini. Orang-orang yang hilang ini memiliki beberapa karakteristik yang sama. Mereka semua adalah pria dewasa yang berada di lingkaran bawah tanah dan memiliki status dan pengaruh sosial yang signifikan di lingkaran mereka. Yang terpenting, jika kita menghubungkan semua lokasi hilangnya mereka, poros tengah dari pola jaringan ini bertepatan dengan bantalan tempat Mirage Plaza berada. Ryan menyelamatkan Carmelo di masa lalu dan telah mengunjungi kediaman Jensen setiap malam sekarang. Saya belum mengetahui keseluruhan situasinya, tetapi karena semua hipotesis kami melibatkan keluarga Jensen, saya sangat yakin pasti ada penjelasan yang masuk akal yang dapat menghubungkan potongan-potongan informasi ini.
Jika kita bisa mengidentifikasi motif keluarga Jensen, kasus ini bisa dianggap selesai. Stephen sedikit mengangguk saat melihat putrinya bekerja keras untuk menemukan jawaban atas kasus tersebut. Analisis Anda masuk akal, tetapi Anda juga harus menjaga kesehatan Anda. Kamu kelelahan akhir-akhir ini, jadi kembalilah lebih awal untuk beristirahat. Petik 2. Oke, kamu juga harus istirahat lebih awal, kicau Leslie. Kemudian, dia menyalakan sebatang rokok dan keluar dari mansion. Menyaksikan mobil Leslie menjauh dari jendela setinggi langit-langit, Stephen mengangkat teleponnya dan meletakkan perangkat itu di samping telinganya. Jasper, apakah Anda mendengar analisis Leslie sebelumnya? Berhenti memberiku omong kosong itu. Seluruh unit kejahatan beratmu lebih tidak mampu menyelesaikan kejahatan daripada putriku sendiri. Itulah kegagalanmu dalam menjalankan tugasmu. Saya akan menggunakan otoritas saya hari ini. Jasper, saya ingin memastikan saya mendengar berita tentang pemecatan Leslie Hart dari unit kejahatan berat besok. Saya tidak peduli alasan apa yang Anda gunakan. Saya ingin putri saya selamat. Dia tidak bisa menjadi satu-satunya petugas polisi yang tersedia di seluruh Summerbang. Selain itu, dia seharusnya bertanggung jawab menangani dokumen, tetapi Anda dengan paksa memindahkannya ke unit Anda. Tidak ada ruang untuk diskusi. Itu adalah keputusan terakhir. Di pasar malam Summerbang, Leslie duduk di pinggir jalan, makan makanan ringan. Sambil mengunyah makanan, dia terus mengamati sekelilingnya. Alasan pertama dia memutuskan untuk pergi ke sana adalah karena dia lapar malam itu. Alasan kedua adalah bahwa pasar malam adalah salah satu tempat penting yang terkait dengan penghilangan tersebut. Dia menatap tajam pada kerumunan yang lewat sambil mengerutkan kening. Ini adalah jalan terkenal yang menampilkan pasar malam di Summerbang. Ada banyak orang yang mengunjungi tempat ini setiap malam. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap orang di sini harus saling bahu-membahu untuk bergerak di tengah kerumunan yang padat ini. Orang yang menghilang di sini adalah pemimpin geng lokal, Elon Macione. Mengingat banyaknya orang di sini, Elon pasti telah menyinggung banyak orang lain untuk memenangkan kendali jalan ini, jadi dia harus dikelilingi oleh bawahannya setiap kali dia keluar, karena dia harus waspada terhadap musuhnya yang membalas dendam padanya. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin baginya untuk bepergian sendirian, jadi bagaimana pihak lain membawa Elon pergi tanpa membuat orang lain khawatir. Di tengah perenungan Leslie, dia terganggu oleh apa yang dia lihat karena dia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di warung makan terdekat. Ini adalah orang yang memenangkan posisi untuk menjadi yang pertama berdoa. Melihat sisa makanan ringan di tangannya, Leslie melemparkan sisa makanan ke tempat sampah di sampingnya dan berlari melewati kerumunan orang ke arah Jonathan. "Hei, kita bertemu lagi," kata Leslie sambil mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Jonathan setelah tiba di belakangnya. Namun, saat tangannya hendak melakukan kontak dengannya, dia sedikit memiringkan tubuhnya ke samping dan menghindari lengan Leslie. Jonathan sedikit mengerutkan kening ketika dia berbalik dan melihatnya. "Kamu kenapa lagi?" Bab 552 Siapa yang mengirimmu ke sini? Jonathan sedikit terdiam saat dia melihat Leslie. Kembali di Triplex Manifesta, gadis ini secara proaktif mendekatinya. Sekarang mereka bertemu di sini lagi. "Kau mengikutiku?" Jonathan bertanya dengan acuh tak acuh sambil mengambil sepiring pasta dari pemilik warung. Karena identitas khususnya, ada beberapa upaya pembunuhan terhadapnya. Karena itu, ia memupuk kebiasaan berhati-hati terhadap orang-orang di sekitarnya. Biasanya, saat berada di luar, Jonathan secara tidak sadar akan memperhatikan ciri-ciri khusus orang atau kendaraan di sekitarnya. Begitu dia merasakan kelainan apapun, dia akan langsung menjadi waspada dan berada dalam mode siaga untuk menyerang kapan saja. Namun, kebiasaan Jonathan ini tidak sepenuhnya mudah. Seringkali, dia tidak memberikan perhatian ekstra kepada orang-orang yang tampaknya biasa-biasa saja dan tidak mengancam. Jadi, jika Leslie benar-benar mengikutinya, mungkin saja Jonathan tidak akan menyadarinya. Mendengar ucapan Jonathan, pemilik warung pasta itu melirik ke arah Leslie. Ada ekspresi kasihan di matanya. Leslie terdiam saat melihat ekspresi pemilik warung. Kemungkinan besar, pemilik warung melihatnya sebagai bimbo yang sedang jatuh cinta dengan Jonathan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan malah melanjutkan untuk duduk di samping Jonathan. "Saya tidak mencoba untuk menjadi sarkastik. Tapi lihat kamu,
Anda adalah seseorang yang rela menghabiskan 150 juta untuk menawar kesempatan menjadi yang pertama berdoa di kuil. Namun, ini dia, makan sepiring pasta seharga 10. Apakah kamu harus begitu hemat? Leslie bertanya dengan nada mengejek. Jonathan melirik Leslie sebelum melanjutkan makan pastanya. Aku yakin ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Kami tidak dekat, dan kami jelas bukan teman. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Anda. Meskipun Jonathan tidak mengatakannya secara langsung, jelas bahwa dia ingin Leslie pergi. Jonathan seharusnya tinggal di Triplex Manifesta untuk berkultivasi setelah menjanjikan Sophus untuk memasuki Summerbang Abyss bersama besok. Karena Sekte Phoebus berfokus pada kultivasi internal, para anggota umumnya tidak terlalu peduli dengan makanan. Makan malam adalah makanan sederhana berupa roti dan acar, yang terlalu sederhana untuk Jonathan. Karena itu, dia menuruni gunung ke kota untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Jonathan tidak terlalu cerewet. Bagaimanapun, dia dulunya adalah seorang prajurit elit. Dalam keadaan darurat, dia bahkan bisa memakan hewan pengerat dan sejenisnya, apalagi makanan biasa seperti roti dan acar. Namun, ini bukan masa perang. Dia tidak melihat perlunya memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Saat tingkat kultivasinya meningkat, Jonathan secara tidak sadar ingin membuka pikirannya dan semoga berdamai dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia ingin mencapai keadaan pikiran di mana tidak ada yang bisa mengganggunya. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan kesal menabrak Leslie ketika yang dia inginkan hanyalah menikmati makan malamnya. Leslie cukup cantik dan memiliki sosok yang baik juga. Namun, Jonathan tidak ingin terlalu terlibat dengannya. Instingnya memberitahunya bahwa Leslie akan membawa masalah di masa depan. Leslie mengabaikan apa yang dikatakan Jonathan. Bukan saja dia tidak pergi, tetapi dia terus duduk di sana dan menyalakan sebatang rokok. Aku tidak melakukan apapun padamu. Lagi pula, kamu tidak memiliki tempat ini, kan? Leslie membalas dengan dingin. Jonathan tidak dapat menemukan alasan untuk menegurnya dan memutuskan untuk membiarkannya. Kamu adalah orang yang menarik. Leslie mengepulkan asap dan tertawa. Dalam hal penampilan, saya mungkin tidak lebih cemerlang dari selebriti atau model, tapi saya pasti dianggap cantik. Biasanya, pria akan mencoba segala cara untuk mendekati saya ketika mereka melihat saya. Tapi kau kebalikannya, memperlakukanku seolah-olah aku monster. Mengapa? Apakah kamu takut aku akan memakanmu? Petik 2. Kau sudah selesai. Jonathan mengangkat kepalanya, tampak kesal. Karena kamu bisa menebak identitasku berdasarkan catatan itu, apakah kamu mengerti apa yang diwakili oleh Grandmaster seni bela diri? Apa? Leslie bertanya sambil tersenyum. Dia menangkupkan dagunya dengan satu tangan sambil meletakkan sikunya di atas meja. Kilatan niat membunuh melintas di mata Jonathan. Sebagai Grandmaster seni bela diri, saya dapat dengan mudah memusnahkan keluarga rendahan seperti Anda. Jonathan beringsut ke arah Leslie dan memperingatkan, dan maksudku setiap anggota keluarga. Tidak ada yang akan terhindar. Ingat bahwa memukul, sebuah buku kecil berwarna hijau muncul di depan Jonathan. Di sampul buku, ada logo yang diembos dengan warna merah dan emas. Logonya adalah pedang dengan garis sederhana melingkar di sekelilingnya. Setiap Canaian akan dengan mudah mengenali logo itu, karena itu adalah lambang kepolisian Canaian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Leslie Hart, dari tim operasi khusus unit investigasi kriminal di Summerbang. Jika Anda ingin menantang hukum dengan paksa, dengan segala cara, saya tidak peduli siapa Anda, dan saya akan menangkap Anda semua sama. Leslie menyimpan buku identitasnya dan berkata dengan dingin, sekarang, maukah kamu bekerja sama denganku? Aku tidak berkewajiban. Jonathan mengambil selembar kertas tisu dan menyeka mulutnya dengan ringan sebelum melanjutkan, petugas Hart, silakan lanjutkan penyelidikan Anda. Maafkan aku karena tidak bisa membantu. Dengan itu, Jonathan berbalik dan pergi. Leslie segera berlari mengejarnya. Saat Leslie mengejar Jonathan, dia menjelaskan niatnya. Hei, dengarkan aku. Saat ini saya sedang menyelidiki kasus tentang orang hilang. Dalam waktu kurang dari sebulan, beberapa lusin orang menghilang secara misterius di Summerbang. Saya menduga ini adalah perbuatan para kultivator. Itulah mengapa saya berada di pelelangan di Triplex Manifesta. Anda seorang seniman bela diri. Saya hanya ingin meminta bantuan Anda untuk menyelidiki kasus ini. Apa yang salah denganmu? Melihat Jonathan mengabaikannya,
Leslie dengan paksa menarik pakaiannya. Tidak bisakah kamu mendengarkanku demi memulihkan stabilitas di masyarakat? Sebelum Leslie bisa melanjutkan, Jonathan mengulurkan tangan untuk mencekik lehernya. Berhenti menggunakan tanggung jawab sosial sialanmu untuk membuatku bersalah. Hal-hal yang saya hadapi sekarang 10 kali lebih menantang daripada masalah kecil Anda. Jonathan berbicara dengan marah sambil mengencangkan cengkeramannya di tenggorokan Leslie. Jika Anda ingin menyelidiki, silakan. Saya seorang seniman bela diri, dan saya tidak atas perintah Anda. Apakah kita jelas? Jika kamu terus mengikutiku, aku akan mengakhiri hidupmu. Marah, Jonathan mendorong keras, menyebabkan Leslie mundur beberapa langkah. Pada akhirnya, dia tersandung dan jatuh ke jalan setapak di samping jalan. Pada saat ini, beberapa pemuda bertopeng berjalan menuju Leslie dan Jonathan. Mereka mengungkapkan parang di tangan mereka saat mereka beringsut lebih dekat. Membunuh mereka. Mendengar suara geraman, beberapa dari mereka, bersenjatakan parang, berlari ke arah Leslie dan Jonathan. Jonathan mengernyitkan alisnya erat. Dia langsung memanggil energi spiritualnya dan menelan semuanya dalam jarak 10 meter. Apa yang terjadi? Semua penyerang berteriak ketakutan saat tubuh mereka membeku, tidak bisa menggerakkan otot. Siapa yang mengirimmu ke sini? Jonathan bertanya dengan dingin. Dengan sedikit jentikan jarinya, energi spiritual yang mengelilingi Jonathan mulai terbentuk. Energi spiritual terbentuk menjadi tangan tak terlihat yang bergerak perlahan ke arah penyerang dan kemudian meraih pergelangan tangan mereka. Retakan, suara retakan ringan bisa terdengar, dan wajah penyerang mulai memelintir kesakitan. Pada saat ini, pergelangan tangan penyerang terpelintir dan cacat. Bahkan saat itu, tidak ada dari mereka yang bisa mengucapkan sepatah kata pun rasa sakit. Jonathan telah menggunakan energi spiritualnya untuk menutup mulut mereka. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Jika saya mendengar teriakan atau permohonan belas kasihan yang tidak berguna, saya akan membunuh kalian semua secara instan. Saat Jonathan berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, pemimpin itu membuka mulutnya lebar-lebar untuk menghirup udara. Berbicara, siapa yang mengirim kalian? Jonathan bertanya. Itu adalah Blackie. Dia mengatakan bahwa wanita ini terlalu usil akhir-akhir ini, jadi dia mengirim kami untuk menyingkirkannya, jawab pemimpin itu. Bab 553 Metode lurus dan brutal. Jonathan terkejut setelah mendengarkan kata-kata gangster itu. Dia pikir orang-orang itu mengincarnya. Tanpa diduga, mereka ada di sana untuk menyerang Leslie, jadi dia hanya sial karena terseret ke dalam kekacauan itu. Dia berbalik untuk melihat Leslie, yang memasang ekspresi wajah bingung. Hitam, Blackie Carson dari Mirage Plaza. Dia menanyai gangster itu dengan dingin sambil menggosok area di lehernya, yang telah dicengkeram Jonathan sebelumnya. Betul sekali, kami menerima instruksi ini dari Blackie. Jelas, gangster itu menahan banyak rasa sakit pada saat itu, karena pembuluh darah di dahinya menonjol dan berdenyut. Itu semua yang aku tahu. Saya mohon padamu, tolong biarkan kami pergi. Kami hanya menjalankan perintah dari orang lain. Kami juga tidak ingin menyakiti seorang petugas polisi. Kamu masih berniat berkeliaran bebas setelah membuat keributan sambil memegang senjata untuk mengeroyok seorang polisi di pesta lebih dari 3 orang. Saya sarankan Anda mempersiapkan mental Anda untuk menghadapi 8 atau 10 tahun penjara, jawab Leslie tanpa ekspresi. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor saat dia berbicara. Ten Hoffman, sekelompok gangster merencanakan serangan bersama terhadapku di pasar malam. Saya baik-baik saja. Seseorang menyelamatkanku. Para gangster telah ditundukkan. Cepat dan kirim beberapa orang. Aku akan menunggu di sini. Retakan, retakan, retakan. Suara renyah dan keras bergema di udara lagi. Bau busuk yang mengerikan dengan cepat tercium. Leslie tercengang saat dia menatap gangster bersenjata itu sambil masih memegang telepon di telinganya. Melihat pria-pria itu mengompol, Leslie dengan cepat menoleh ke arah Jonathan. Hai, apa yang telah kamu lakukan? Jonathan menjawab dengan tenang, saya tidak melakukan apa-apa. Orang-orang ini menebas saya dengan parang, jadi saya mematahkan tulang punggung mereka. Masuk akal bagi mereka untuk menghabiskan sisa hidup mereka di kursi roda dan menderita inkontinensia. Kamu gila. Dia segera mengambil sepasang borgol dan memborgol pergelangan tangannya tanpa ragu-ragu. Anda ditangkap karena dicurigai sengaja melumpuhkan orang lain.
Jonathan mengerutkan kening melihat borgol di pergelangan tangannya. Mes, Hart, orang-orang ini di sini untuk membunuhmu. Aku adalah penyelamatmu. Apakah kamu mengerti ini? Aku tahu, tapi ini bukan alasan bagimu untuk melumpuhkan mereka saat mereka sudah ditahan dan tidak bisa melawan lebih jauh. Saya bersyukur bahwa Anda menyelamatkan saya. Saya akan memberi Anda tim hukum terbaik dan memenuhi semua kebutuhan Anda, tetapi saya harus menangkap Anda hari ini. Orang-orang ini harus dihukum oleh hukum, bukan olehmu. Mendengar pidatonya, Jonathan menyerap kembali energi spiritual di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Dia melengkungkan bibirnya ke atas sambil menerima sikap dinginnya. Leslie, saya akui Anda adalah polisi yang baik. Sayangnya, ada terlalu sedikit orang seperti Anda di masyarakat ini. Petik 2. Jonathan mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan untuk memegang borgol baja. Kemudian, dengan hanya mengerahkan sedikit tenaga, dia dengan mudah menghancurkan borgolnya hanya dalam sedetik. Saya dulu memiliki pola pikir yang sama dengan Anda, membayangkan semua orang akan mematuhi hukum. Namun, setelah menyaksikan begitu banyak insiden, saya menyadari hukum tidak pernah bisa menahan beberapa orang. Seorang anak berusia 10 tahun tidak harus dihukum mati karena pembunuhan. Para elit masyarakat dengan otoritas yang sangat besar telah menjalani hidup mereka tanpa memperhatikan aturan. Saya mendapatkan kejelasan setelah mengalami semua hal ini. Jika Anda berusaha memulihkan keadilan di dunia ini, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat diri Anda lebih kuat. Seseorang yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri tidak memiliki kualifikasi untuk melindungi orang lain, jelas Jonathan sambil melemparkan borgol yang patah ke tangan Leslie. Meskipun tidak setuju dengan semua yang dia sebutkan, Leslie dapat memahami sudut pandangnya karena dia dilahirkan dalam keluarga terkemuka. Sepasang borgol yang melambangkan hukum dan ketertiban di tangannya hancur. Apakah seniman bela diri benar-benar sekuat itu? Menatap penampilannya yang bingung, Jonathan terkekeh. Aku akan membantumu kali ini karena apa yang baru saja kamu katakan. Ayo pergi, saya akan menghapus ancaman ini untuk Anda. Petik 2. Kita mau kemana? Leslie bertanya tanpa sadar. Orang itu baru saja memberi tahu kami. Kita akan pergi ke Mirage Plaza. Sementara itu, di lantai 3 Mirage Plaza, Maverick Carson sedang memeluk dan meraba-raba seorang wanita dengan tubuh menggoda. Duduk di seberangnya, salah satu bawahannya perlahan mengangkat sebotol anggur. Blackie, apakah kali ini kita terlalu ceroboh karena mencoba melukai seorang polisi? Sebelumnya, kami harus tahu di mana harus menarik garis. Maverick mendongak setelah mendengar kata-kata bawahannya. Apakah Anda seorang pengecut? Dia hanya seorang polisi. Jadi bagaimana jika dia mati? Kenapa kamu begitu gugup? Maverick meneguk isi gelas anggurnya setelah dia berbicara. Jangan khawatir, orang-orang yang saya tugaskan untuk melaksanakan tugas itu telah melakukan pembunuhan di masa lalu. Aku sudah merencanakan agar mereka tetap kabur. Pekerjaan saat ini untuk menargetkan petugas polisi hanya agar mereka merasakan satu putaran terakhir sensasi sebelum mereka bersembunyi. Petik 2. Saya mengerti. Anda memang sangat bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, Blackie. Ngomong-ngomong, sekarang kita melayani Ryan, kenapa penghasilan kita jauh lebih rendah dari sebelumnya? Diam. Wajah Maverick berubah muram saat mendengar bawahannya menyebut nama Ryan. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk mempertanyakan atau meragukan bos? Pikirkan saja urusanmu sendiri dan jangan banyak bertanya. Jika tidak, Anda mungkin kehilangan hidup Anda. Petik 2. Saya mendapatkannya. Bawahan dengan bijaksana mundur dari ruangan setelah menerima tanggapan Maverick. Setelah pintu ditutup, wanita berpakaian seksi itu semakin berani. Dia berguling dan duduk di pangkuan Maverick. Namun, dia sedang tidak mood saat itu. Adegan-adegan kedatangan Ryan sebulan lalu memenuhi otaknya. Ryan mengubah bos kami sebelumnya menjadi mayat kering hanya dalam beberapa detik. Apakah dia benar-benar manusia? Maverick bergidik tak terkendali saat dia mengingat pemandangan mengerikan kematian bos sebelumnya. Dia mengulurkan tangan untuk mendorong wanita itu ke samping dan berkata dengan dingin, keluar. Ngomong-ngomong, beritahu Marvin untuk segera membawa para pembunuh itu kepadaku ketika mereka kembali. Petik 2. Dia meliriknya sebelum berbalik untuk pergi dengan tidak senang. Pada saat yang sama, sebuah taksi secara bertahap berhenti di luar pintu masuk Mirage Plaza. Kemudian, Jonathan dan Leslie turun dari kendaraan satu demi satu. Ayo pergi.
Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana seorang seniman bela diri menghadapi situasi seperti ini. Karena kita sudah memastikan orang-orang itu menerima instruksi dari bos tempat ini, yang perlu kita lakukan sekarang adalah membedakan antara orang-orang yang bekerja untuk pemimpin geng dan pelanggan untuk mencegah menyakiti orang yang tidak bersalah, kata Jonathan sambil santai berjalan menaiki tangga. Ketika Jonathan dan Leslie tiba di depan pintu, beberapa penjaga pintu melangkah maju dan menyapa mereka dengan sopan. Tuan, Nona, bolehkah saya tahu apakah Anda sudah membuat reservasi? Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh, tidak. Aku di sini untuk melumpuhkan Blackie Charson. Apakah akan terlalu merepotkan bagimu untuk memanggilnya ke sini? Blackie cacat. Beberapa penjaga pintu saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka berbalik untuk menyampaikan pesan sementara yang lain menggosok telapak tangan mereka dan maju ke arah Jonathan. Apakah ini caramu membedakan antara musuhmu dan pelanggan? Leslie tercengang saat melihat kejadian yang tak terduga. Dia berada di bawah asumsi bahwa Jonathan memiliki rencana yang brilian dalam pikirannya, dilihat dari bagaimana dia telah menganalisis dan menggambarkan situasi sebelumnya padanya. Tapi sekarang, dia jelas berusaha memprovokasi orang-orang itu secara terang-terangan dan memukul mereka yang mencoba menyakitinya. Metode ini terlalu mudah dan brutal. Bab 554 Sekte Tersembunyi Kuno. Menatap orang-orang yang tergeletak di tanah, Jonathan berkata dengan tenang, tidak dapat disangkal, ini adalah metode yang brutal. Namun, itu bekerja dengan sangat baik. Petik 2. Setelah itu, dia muncul tepat di depan Leslie dengan cepat sebelum melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Meskipun Leslie yakin bahwa Jonathan tidak akan mengambil keuntungan darinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merona merah saat dia menekan dadanya. Dia meningkatkan kewaspadaannya dengan meletakkan tangannya di dadanya dan tergagap, apa yang kamu coba lakukan? Saya rasa orang yang pergi untuk memberitahu pemimpin geng telah mencapai lantai 3 sekarang. Biarkan saya membawa Anda ke sana dengan jalan pintas, jawab Jonathan acuh tak acuh dan melompat ke udara. Dengan itu, mereka berada tinggi di udara sebelum menabrak jendela lantai 3. Leslie memekik sekuat tenaga. Anehnya, mereka mendarat dengan mantap di tanah pada detik berikutnya. Ketika dia membuka matanya, barulah dia menyadari bahwa dia sudah berdiri di sebuah ruangan. Sementara itu, Maverick duduk di sofa di seberangnya, melongo menatapnya. Pria yang pergi untuk memberitahu Maverick sebelumnya sekarang berdiri di pintu. Dia membelalakan matanya tidak percaya saat dia menatap Jonathan dan Leslie, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan gelombang, Jonathan menyebarkan perisai yang dibentuk oleh energi spiritual. Menatap Maverick, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu Blackie Charson? Aku. Maverick menelan ludah dan mengangguk. Nama saya Maverick Charson. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya? Pada saat yang sama, Leslie akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia meluruskan kainnya sebelum mencabut ide polisinya. Blackie Charson, kamu tahu siapa aku? Bukan. Anda dituduh membantu dan bersekongkol dengan orang lain dalam membunuh petugas polisi. Silakan ikuti saya kembali untuk diinterogasi. Petik 2. Petugas, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti kamu. Maverick bangkit dan membantah dengan khawatir, saya menjalankan bisnis legal di sini. Sebelum Maverick bisa menyelesaikan kata-katanya, dia berdiri terpaku di tanah seolah-olah dia adalah robot, dan seseorang telah mengendalikan gerakannya. Leslie menoleh untuk melihat ke arah Jonathan. Bukankah kamu setuju untuk membiarkanku menanganinya setelah dia ditangkap? Lihat lebih dekat. Jonathan mengangkat tangan kanannya seolah-olah sedang memegang tali yang tak terlihat. Dengan itu, Maverick perlahan menggerakkan tangannya dari punggung ke depan, seperti boneka. Tanpa diduga, ada pistol hitam di tangannya. Leslie, jika kita adalah dua orang biasa, dia mungkin akan menembak kita secara tiba-tiba selama keraguanmu beberapa saat yang lalu. Anda bisa saja mendaratkan diri Anda dalam masalah besar karena kepribadian Anda yang lembut. Apakah kamu menyadarinya? Jonathan menunjukkan saat dia memanipulasi gerakan Maverick dengan pemikiran batinnya. Dalam sepersekian detik, Maverick menurunkan tangannya secara bertahap. Bang! Setelah 2 kali tembakan berturut-turut terdengar, kaki Maverick mengeluarkan banyak darah. Hanya itu yang bisa saya bantu. Sisanya urus sendiri. Ingatlah untuk tidak menggangguku lagi. Detik berikutnya, Jonathan mengepalkan tangan kanannya, menyatukan energi spiritual murni yang mengelilingi Maverick. Selanjutnya,
Energi spiritual menyebar, menyebabkan ledakan besar dengan ledakan. Dalam sekejap mata, Maverick terbaring tak bergerak di tanah dalam kekacauan berdarah. Jonathan, Leslie hendak mengatakan sesuatu. Dia berbalik, hanya untuk menemukan bahwa Jonathan sudah tidak terlihat. Sementara itu, Ryan duduk di klinik Senhal dengan tatapan tidak sabar. Sementara itu, pria kekar yang ditakuti Jonathan tadi tengah mencambuk seorang wanita dengan ikat pinggang. Wanita yang lengannya dipegang oleh dua pria dan dipukuli hingga babak belur ternyata adalah Lin. Pria kekar itu menarik rambut Lin dengan tarikan dan berteriak, "Sialan. Apakah Anda akan mengatakannya? Di mana bocah yang mendukungmu kemarin?" Petik 2. Lin berada di ambang ketidaksadaran. Tak perlu dikatakan, dia tidak bisa menjawab pertanyaan pria kekar itu, karena pikirannya kabur pada saat itu. Pria kekar itu menegur dengan terengah-engah, "Sialan. Anda memang orang yang tangguh. Saya akan merobek pakaian Anda dan membawa Anda ke desa untuk membiarkan orang lain melihat Anda. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan." Saat dia hendak merobek pakaiannya, mangkuk porselen mengenai kepalanya. Dia jatuh berlutut saat mangkuk itu pecah berkeping-keping. Menutupi kepalanya, dia berbalik dan melihat Ryan melotot dingin padanya. "Saya benar-benar kecewa dengan efisiensi kerja Anda." Suara Ryan terdengar seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Suaranya membuat merinding di punggung pria kekar itu. Tanpa pikir panjang, pria kekar itu merangkak ke arahnya dan memohon, "Bos, tolong beri saya kesempatan lagi. Aku yakin aku bisa membuatnya memberitahuku tentang keberadaan bocah itu sekarang." Saat Ryan melihat bagaimana pria itu memohon padanya untuk pengampunan, secercah keganasan melintas di matanya. Bahkan energi spiritual di meridiannya mulai melonjak dan terbakar. Namun, pada saat itu, telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Setelah Ryan menjawabnya, suara panik terdengar dari ujung telepon. "Bos, Blackie ditangkap oleh polisi, dan kami diperintahkan untuk menutup Mirage Plaza." Kerutan di kening Ryan berubah menjadi cemberut dalam sekejap. Dia melihat ke arah Lin di sisi lain. "Bawa wanita ini bersama kami. Kita akan kembali ke Summerbang sekarang." Sementara itu, Jonathan mengalami malam tanpa tidur di kamar tamu Triplex Manifesta. Keesokan harinya, seorang biksu muda pergi saat fajar seperti yang diperintahkan oleh Sophus untuk menyampaikan pesan yang terakhir. Tak lama kemudian, dia membawa Jonathan ke sebuah ruangan. Selain Sophus, ada 3 pria dan wanita lainnya. Saat Jonathan memasuki ruangan, dia bisa merasakan perasaan spiritual mereka berempat segera. 4 Grandmaster. Merasakan fluktuasi energi spiritual mereka, Jonathan dapat segera mengetahuinya. Pada saat yang sama, Sophus berdiri. "Semuanya, izinkan saya memperkenalkan pria ini kepada Anda. Dia Jonathan Goldstein. Tuan Goldstein juga orang terakhir yang akan bergabung dengan kami dalam perjalanan kami ke Summerbang Abis putaran ini." Menatap mereka berempat, Jonathan sedikit mengangguk. Jonathan Goldstein. Di antara mereka, seorang pria muda berwajah pucat dan tampan, yang duduk di paling kanan, tertawa terbahak-bahak. Goldstein, saya terkesan bahwa Anda sudah menjadi Grandmaster di usia yang begitu muda. Saya harap Anda tidak keberatan bahwa saya tidak memiliki mata yang baik. Maukah Anda memberitahu saya dari sekte mana Anda berasal?" Meskipun 3 lainnya tidak ikut campur, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan berbalik untuk melihat Jonathan serempak. Melihat itu, Jonathan menggelengkan kepalanya. "Aku bukan dari sekte manapun." Senyum tipis terpancar di wajah 2 pria lainnya saat mereka mendengar kata-kata Jonathan. Penghinaan di mata mereka meningkat seketika. Hanya wanita muda dengan kuncir kuda, yang duduk di seberang Jonathan, berdiri untuk menyambutnya dengan sopan, "Saya Lauren Blackwood dari Sekte Pedang Kuno." Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk pemuda yang berbicara beberapa saat yang lalu dan menambahkan, "Dia Irving Ziegler, seniorku. Yang di sebelah kiri adalah Bertel Tanner, sedangkan yang di sebelah kanan adalah Thorkild Fisker. Mereka berdua adalah pembudidaya Sekte Pedang Kuno." Petik 2. Jonathan juga menyapa Lauren dengan sopan, "Senang bertemu dengan Anda, Miss Blackwood." Irving membentak dengan dingin, "Apa gunanya kamu berpura-pura formal? Karena kita semua adalah kultivator, mengapa tidak memanggil satu sama lain secara langsung dengan nama? Anda sebaiknya tidak mencoba membuat mentega siapapun untuk menjilat dengan kami." Petik 2. Jonathan melirik Irving. Secara kebetulan, yang terakhir juga menatap Jonathan.
Ada kekejaman dan keangkuhan yang tidak dapat dijelaskan dalam tatapan tajam Irving. Dalam sepersekian detik, Jonathan menyadari sepenuhnya bahwa metode kultivasi Irving jelas merupakan tipe yang ekstrim. Meskipun demikian, dia tidak dapat memahami mengapa yang terakhir tampaknya memendam rasa permusuhan terhadapnya. Yah, kuharap dia tidak akan menginjak kakiku begitu kita memasuki Summerbang Abyss nanti. Saat pikiran itu muncul di benak Jonathan, Sophus, yang berada di sampingnya, berdeham. Karena semua orang ada di sini, kita akan segera memasuki Summerbang Abyss. Terima kasih sebelumnya atas kerja sama Anda. Bab 555 Perangkat Komunikasi Ajaib. Ketika Sophus menyapanya, semua orang berdiri dan merespons dengan ramah. Jadi, Irving tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, Jonathan adalah satu-satunya di antara kelompok yang ikut mengambil pil itu, sementara sisanya disewa oleh Sophus. Mereka terlibat karena keterampilan mereka dalam membantu orang lain mengatasi masalah. Karena orang-orang yang hadir adalah murid dari sekte besar, perlu bagi mereka untuk menjaga sopan santun. Bertel tampak berusia antara 40 hingga 50. Berpakaian seperti orang biasa, rambutnya diikat menjadi simpul, seperti seorang biarawan. Namun, manik-manik rosario di tangannya membuatnya sulit untuk menentukan siapa dia sebenarnya. Ten, Win, sekarang kita akan memasuki Summerbang Abyss. Saya ingin mengucapkan beberapa patah kata terlebih dahulu. Maafkan saya atas kata-kata jujur yang akan saya sampaikan, Bertel, dengan mata tertunduk, berkomentar dengan suara serak. Sophus menjawab dengan anggukan, "Jangan ragu untuk berbicara, Tuan Tanner." Setelah menerima izin Sophus, Bertel berhenti menggulung manik-manik melalui jari-jarinya saat dia mengalihkan perhatiannya ke Laurin dan yang lainnya. "Semuanya, kita memiliki tugas untuk menyelesaikan misi yang telah kita sewa untuk dilakukan. Oleh karena itu, setelah memasuki Summerbang Abyss bersama dengan Tuan Win, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mencari Tuan Vladimir Vasquez. Namun, masih ada sesuatu yang ingin saya soroti. Meski saya dibayar untuk melakukan ini, bukan berarti saya rela binasa di sana. Saya bersumpah untuk melakukan yang terbaik, tetapi jika kita menghadapi musuh yang tidak dapat diatasi, mohon maafkan saya atas kepengecutan saya, karena saya akan memilih untuk mundur demi pertahanan diri. Jadi, Tuan Win, tolong jangan menahan saya untuk menentangnya." Petik 2. Bertel baru saja berbicara ketika semua orang menoleh ke arah Sophus. Dari perspektif dunia fana, Summerbang Abyss hanyalah sebuah taman margasatwa dengan keamanan yang sangat ketat. Publik diberitahu bahwa 3 puncak gunung Summerbang berisi makhluk karnivora besar yang mengharuskan penyegelan dari dunia. Namun, dalam dunia seni bela diri, terutama di antara sekte kuno dan tertutup, Summerbang Abyss sangat dihormati. Terselubung kabut sepanjang tahun, Summerbang Abyss yang misterius selalu menarik banyak pembudidaya penasaran yang ingin menjelajahinya. Sayangnya, tidak ada yang berhasil menemukan esensi sejatinya. Faktanya, alasan ketenarannya dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu ketika 2 prajurit alam dewa memasukinya tetapi tidak pernah terdengar lagi. Bagaimanapun, para pembudidaya alam dewa seharusnya menjadi pejuang terkuat di dunia seni bela diri. Adapun mereka yang mencapai Divine Realm atau bahkan Ultimate Realm yang lebih kuat, yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan langit dan bumi, mereka hanya ada dalam catatan sejarah. Paling tidak, tidak ada yang pernah mendengar tentang prajurit yang kuat seperti itu di kehidupan nyata. Meskipun kekuatan gabungan dari 2 prajurit alam dewa sudah cukup untuk menghadapi sekte tertutup, mereka masih menghilang tanpa jejak setelah memasuki Summerbang Abyss. Begitulah Summerbang Abyss menjadi area terlarang dalam dunia seni bela diri. Oleh karena itu, banyak orang dalam kelompok tersebut yang masih mengadakan reservasi meskipun Sophus telah membayar mereka dalam jumlah yang besar untuk bergabung dalam pencarian mentornya. Akibatnya, kata-kata Bertel hanya mencerminkan sentimen semua orang. Sadar akan pendirian mereka, Sophus mengakui kekhawatiran mereka dengan anggukan. "Saya sudah sangat berterima kasih atas kesediaan Anda untuk membantu. Meskipun tujuan kami adalah untuk menyelamatkan mentor saya menyadari bahwa beberapa waktu telah berlalu sejak dia memasuki Summerbang Abyss. Jadi, saya tidak berada di bawah ilusi bahwa kemungkinan kelangsungan hidupnya rendah. Namun demikian, sebagai muridnya, saya tidak dapat beristirahat sampai saya dapat memastikan nasibnya. Oleh karena itu, teman-temanku, keselamatanmu tetap yang utama selama kita berada di dalam Summerbang Abyss."
Mengenai apakah kita dapat menemukan mentor saya, itu sekunder. Ingat saja, jangan menjelajah terlalu jauh ke dalam. Petik 2. Sementara dia berbicara, Sophus mengambil beberapa pecahan perunggu dari sakunya. Semuanya, pecahan perunggu ini menjadi milikku ketika aku berlatih dengan mentorku beberapa tahun yang lalu. Saat Sophus melemparkannya, 5 pecahan perunggu mengilap jatuh ke tangan semua orang. Menanggapi kekuatan lembut yang dipancarkan oleh pecahan perunggu, Jonathan bisa merasakan energi spiritualnya mengamuk sebelum disalurkan ke dalamnya. Selanjutnya, seberkas cahaya mulai bersinar dengan intensitas yang meningkat sebelum kekuatan misterius menghubungkan semua pecahan perunggu bersama-sama. Apa yang sedang terjadi? Laurin bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memegang salah satu pecahan di tangannya. Pecahan perunggu ini adalah pecahan dari cermin perunggu ajaib. Di tengah penjelasannya, Sophus mulai menggambar, menggunakan tangannya seperti kuas, pada pecahan yang dipegangnya. Segera, serangkaian kata muncul di pecahan di tangan Jonathan. Apakah itu? Alat komunikasi ajaib. Seru Thorkild yang agak gemuk. Thorkild bukan satu-satunya yang terkejut, karena mata semua orang terbelalak kaget. Menatap pecahan perunggu di tangannya, Jonathan memperhatikan bahwa itu telah memulihkan tampilan belang-belangnya setelah kehilangan dukungan energi spiritualnya. Apakah benda ini berharga? Jonathan akhirnya mendapatkan pertanyaan yang membara dari dadanya setelah lama ragu. Dari sudut pandang Jonathan, perangkat itu berfungsi seperti telepon tetapi lebih rendah dari itu, karena itu perlu ditenagai oleh energi spiritual. Irving dan yang lainnya, setelah mendengar pertanyaan Jonathan, melemparkan pandangan jijik lagi padanya. Thorkild mencubit pecahan perunggu di tangannya dengan erat. Goldstein, meskipun ada banyak item magis yang digunakan oleh seorang kultivator, mereka dapat dikategorikan ke dalam 4 kategori, senjata ofensif, senjata pertahanan, penyimpanan, dan komunikasi. Berkenaan dengan senjata ofensif dan defensif, teknik untuk menempanya telah diturunkan. Oleh karena itu, terlepas dari betapa berharganya mereka masih dapat diciptakan kembali. Namun, situasinya berbeda untuk penyimpanan magis dan perangkat komunikasi. Selain item yang diwarisi seperti yang baru saja dibagikan oleh Merwin kepada kami, tidak ada yang baru yang dapat dipalsukan, karena teknik untuk melakukannya telah hilang seiring berjalannya waktu. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihat perangkat komunikasi ajaib. Setelah mendengar kata-kata Thorkild, Jonathan mendapat pencerahan. Mengingat teknik naga suci kuno dalam ingatannya, dia tidak bisa menahan rasa malunya, karena 2 teknik kerajinan yang hilang yang disebutkan Thorkild benar-benar terpatri dalam pikirannya. Ketika Jonathan hanya memiliki paruh pertama teknik naga suci kuno, dia hanya memiliki akses ke metode kultivasinya. Namun, setelah mendapatkan paruh kedua baru-baru ini, dia menyadari itu tidak hanya berisi penjelasan terperinci tentang metode kultivasi tetapi juga teknik untuk menempa pil dan peralatan. Bahkan, dia telah mempelajari bab tentang pembuatan pil selama waktu luangnya. Sayangnya, nama-nama yang rumit saja sudah cukup untuk menghalangi Jonathan melangkah lebih jauh. Meskipun nama-nama herbal itu terdengar sangat bombastis, Jonathan sama sekali tidak tahu apa itu. Seolah-olah dia adalah seseorang dari masa depan yang jauh membaca resep masakan dari masa lalu. Resepnya membutuhkan garam dan gula dalam jumlah tertentu, tetapi dia bahkan tidak tahu bahan apa itu. Jadi, tidak ada cara untuk melanjutkan. Sementara itu, Irving yang duduk di seberangnya tertawa kecil menanggapi kesunyian Jonathan. Fisker, kenapa kamu repot-repot memberitahunya? Bagaimanapun, dia bukan murid sekte manapun. Oleh karena itu, ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Jangan bilang padaku bahwa kamu berencana menjelaskan setiap hal padanya. Petik 2. Bab 556 bukan siapa-siapa. Jonathan mendongak dan menatap dingin ke Irving. Anda Irving Ziegler, bukan? Kata-kata Jonathan mengejutkan semua orang. Sejak awal, Jonathan telah berperilaku rendah hati dan sopan. Bahkan, dalam menghadapi provokasi berulang Irving, dia sama sekali tidak menunjukkan ketidaksenangan. Akibatnya, semua orang, dengan asumsi bahwa dia penurut, terkejut dengan niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata Jonathan. Dia sebenarnya seseorang yang kejam. Mengingat bahwa mereka semua telah mencapai Grandmaster Realm, indera keenam mereka sangat tajam. Begitu mereka mendeteksi niat membunuh Jonathan, Thorkild dan Bertel langsung mundur. Adapun Irving, yang duduk di seberang Jonathan,
dia melompat berdiri dan dengan cepat melepaskan energi spiritualnya, menyelimuti ruangan dengan itu. Setelah perluasan medan kekuatan Grandmaster Realm-nya, semua orang di ruangan itu melemparkan medan kekuatan mereka sendiri untuk melawan energi spiritual Irving. Sejujurnya, mereka tidak berniat terlibat dalam pertarungan antara Jonathan dan Irving tetapi hanya dipaksa untuk melakukannya. Jika seseorang dikelilingi oleh energi spiritual seorang Grandmaster, setiap gerakannya akan terpatri dalam pikiran Grandmaster. Faktanya, Grandmaster dapat memprediksi tindakan seseorang dari tingkat kontraksi otot seseorang dan kecepatan pelepasan energi spiritual seseorang. Itulah alasan mengapa ketika seorang Grandmaster menghadapi para kultivator di bawah alam Grandmaster, dia bisa menghadapi mereka terlepas dari jumlah mereka, membuatnya hampir tak terkalahkan. Meskipun Jonathan jelas merupakan target Irving ketika dia memperluas medan kekuatannya, dia pasti akan mengepung semua orang di dalamnya. Oleh karena itu, jika mereka tidak bereaksi dengan melepaskan medan kekuatan mereka sendiri secara defensif, mereka akan dirugikan jika Irving menyerang mereka. Lagi pula, bahkan jika seseorang mungkin tidak memiliki niat untuk menyerang, melepaskan medan kekuatannya masih dianggap sebagai tindakan permusuhan. Begitulah para pembudidaya yang mencurigakan satu sama lain tanpa pengecualian yang dibuat untuk siapapun. Ten, Win, dengan izinmu, izinkan aku melumpuhkannya dulu, cibir Irving sambil menatap Jonathan. Tidak, Sophus baru saja berbicara ketika sebuah cahaya melintas di tengah dahinya. Saat itulah aura yang dia keluarkan mulai membengkak. Fase pemula Grandmaster Realm, alam Grandmaster fase tengah. Tahap lanjutan Grandmaster Realm. Dalam rentang beberapa napas pendek, Sophus telah meningkatkan tingkat kultivasinya ke tahap lanjutan Grandmaster Realm. Saya telah mengundang Anda semua di sini untuk menemukan mentor saya untuk saya. Jika Anda bersikeras untuk bertarung, Anda dapat menemukan lembah setelah meninggalkan Prima Majestica dan menyelesaikan skor Anda di sana. Saya tidak akan menghentikan Anda melakukan itu. Namun, jika kamu berniat untuk mengacungkan senjatamu di sini, tidak mungkin aku akan mengizinkannya. Sophus, meskipun baru berusia 16 tahun, mengeluarkan aura yang sangat menakutkan, yang sangat kuat sehingga bahkan Jonathan ditekan olehnya. 2 tahun lalu, Sophus, yang dia temui secara tidak sengaja, telah memberinya obat penyelamat jiwa ketika dia terluka parah. Berdasarkan laporan Hades, Sophus hanyalah seorang biksu muda biasa tanpa ada yang luar biasa tentang dirinya. Kalau tidak, dia tidak akan dikurung oleh para prajurit di dalam gubuk gelap selama 3 hari 3 malam. Karena itu, Jonathan terkejut melihat Sophus mendemonstrasikan kekuatan Grandmaster tahap lanjut. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Sophus tidak secara paksa meningkatkan dirinya ke fase lanjutan dengan menggunakan teknik rahasia apapun. Sebaliknya, dia telah menekan tingkat kultivasinya selama ini sampai Irving berperilaku agresif. Saat itulah dia mengungkapkan tingkat sebenarnya dari kekuatannya. Setelah berevolusi dari orang biasa menjadi Grandmaster tahap lanjut dalam waktu 2 tahun, Sophus tidak kalah dengan saya dalam hal apapun. Menatap Sophus, Jonathan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa tertekan sehubungan dengan kultivasinya. Adapun Irving, yang melihat dengan matanya sendiri bagaimana Sophus menerobos 3 fase, dia mengalihkan energi yang sebelumnya dia salurkan pada Jonathan ke Sophus sebagai gantinya. Ten, Win, apakah ini caramu memperlakukan tamumu setelah aku datang jauh-jauh ke sini untuk membantumu menemukan mentormu? Segera setelah Irving menurunkan tangannya, energi spiritual mulai berkonsentrasi padanya, membentuk sepasang cakar transparan yang siap menyerang. Di belakangnya, Laurin juga menyiapkan tangannya dengan pisau terbangnya. Meskipun tidak mengatakan sepatah kata pun, sikap bertarungnya mengatakan itu semua. Dengan jubahnya berkibar di udara, Sophus berbicara dengan suara tenang dengan 2 orang yang bersiap untuk menyerang. Saya dengan tulus berterima kasih kepada Anda berdua karena datang untuk membantu saya hari ini. Namun, jika Anda bersikeras melakukan kekerasan, Anda akan menunjukkan rasa tidak hormat kepada Sekte Phoebus. Meskipun Sekte Pantom tidak memiliki murid sebanyak Sekte Pantom, itu masih merupakan sekte kuno dengan sejarah 1000 tahun dan tentu saja salah satu yang bisa Anda anggap remeh. Karena itu, jika kamu berani bergerak hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Sophus baru saja selesai ketika dia memimpin dalam menyebarkan medan kekuatan Grandmaster Realm-nya. Adapun Irving, dia berbalik untuk melihat ke arah Jonathan. Jonathan,
jika kamu masih memiliki akal sehat, pergi dan berhenti mempermalukan dirimu di sini. Saat dia berbicara, Irving juga menjatuhkan medan kekuatannya. Semua orang, pada gilirannya, melakukan hal yang sama sebelum mengalihkan perhatian mereka ke Jonathan. Dengan jentikan jari, Jonathan juga menjatuhkan medan kekuatannya. Aku juga ingin menyarankanmu untuk menghilang dari pandanganku. Kalau tidak, kematian akan segera mengetuk pintumu. Kamu pikir kamu siapa? Irving melengkungkan bibirnya menjadi seringai. Apakah itu hanya karena kamu adalah kepala kantor Asura? Atau bahwa kamu meniduri Asura? Petik 2. Asura. Saat mereka mendengar kata-kata itu, Thorkild dan Bertel, serempak, menoleh untuk melihat Jonathan. Namun, Laurin tidak menunjukkan kejutan sama sekali. Terbukti, dia dan Irving sudah mengetahui identitas Jonathan. Saat menyebut Asura, Jonathan mendapat pencerahan yang langsung menghapus semua keraguannya. Dia akhirnya memahami asal-usul permusuhan Irving yang tak dapat dijelaskan. Hanya saja dia memiliki terlalu banyak musuh untuk mengetahui dari faksi mana Irving berasal. Jonathan, aku yakin kamu pasti penasaran bagaimana aku tahu kamu, Irving mencibir. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jonathan memotongnya. Saya sama sekali tidak tertarik untuk mengetahuinya karena saya memiliki terlalu banyak musuh, keluarga terkemuka dan kepentingan perusahaan yang kuat baik di dalam maupun di luar negeri, yang menginginkan saya mati. Oleh karena itu, akan melelahkan jika saya harus mengingat semua bukan siapa-siapa ini. Kamu, saat dia dicap bukan siapa-siapa, Irving merasakan darahnya mendidih. Beraninya kau berbicara begitu berani. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli dengan nama mereka yang akan mati, jawab Jonathan datar sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Sophus. Win, aku yakin membunuhnya setelah memasuki sumber Bang Abis tidak melanggar aturan Sekte Phoebus, kan? Menyaksikan bagaimana Jonathan dan Irving berada di tenggorokan satu sama lain, Sophus tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tolong jangan saling membunuh. Lagi pula, aku sudah berkorban banyak hanya untuk mengumpulkan kalian semua di sini. Sementara itu, di gudang persediaan penjara Crimson Utara, Malcolm berdiri di samping seorang pria parubaya yang tampak tegas. Merogoh sakunya untuk mengambil sebungkus rokok, Malcolm mengetuknya pelan agar rokok di dalamnya bisa keluar. Dia kemudian menyerahkannya kepada pria parubaya di sampingnya sambil tertawa kecil. Kapten Ratu, yang ini ada padaku. Horace Quinn melirik bungkus rokok sebelum mengambil satu dan menyalakannya. Melihat para prajurit di depannya memindahkan persediaan, Malcolm mengeluarkan kepulan asap yang lembut. Kapten Ratu, karena Anda telah melakukan perjalanan ribuan mil melintasi Canaya dari timur laut ke barat hanya untuk datang ke penjara Crimson Utara, saya benar-benar ingin tahu misi macam apa yang Anda jalani. Bab 557 benar atau salah? Kata-kata Malcolm membuat Horace menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Komandan Wallace, tolong jangan tempatkan saya dalam posisi yang sulit. Sebagai bagian dari pasukan khusus, misi kami sangat rahasia. Namun, jika Anda bersikeras untuk mengetahuinya, saya dapat menghubungi komandan saya untuk memeriksa apakah saya dapat membagikan informasi tersebut kepada Anda. Horace baru saja berbicara ketika dia meraih telepon satelit. Namun, Malcolm menghentikannya dengan cepat. Baik, tentu saja, saya tahu apa aturannya. Jika Anda menelepon, Pangeran Diowli pasti akan mengeluh kepada Raja Perang Excalibur. Ketika itu terjadi, aku akan berada dalam masalah besar, gerutu Malcolm setelah merebut telepon dari tangan Horace. Di tengah tawa penuh pengertian, Horace meletakkan telepon sebelum menunjuk ke menara pengawas di kedua sisi. Jantung Malcolm berdetak kencang saat dia mengikuti jejak jari Horace. Kapten Ratu, apa yang ingin kamu katakan? Sambil membuang puntung rokoknya, Horace melihat, penjara Crimson Utara memang memenuhi reputasinya sebagai salah satu dari 3 penjara tersulit untuk melarikan diri. Dari saat saya melangkah di sini, saya telah mengamati desain bangunan. Lihat saja bagaimana bangunannya ditata. Mereka mungkin tidak terlihat rapi, tetapi mereka memberikan visibilitas terbaik. 12 menara pengawas mengelilingi depot pasokan ini. Jika terjadi kekacauan, seseorang hanya membutuhkan 3 menara di sisi yang berbeda untuk mengawasi seluruh gudang. Oleh karena itu, selama Anda memiliki penembak jitu yang ditempatkan di atas, sekitar 30 orang, 400 pasukan khusus saya akan berakhir sebagai bebek duduk. Selain menyerah,
kita jelas tidak punya jalan keluar lain. Kata-kata Horace mengejutkan Malcolm sesaat sebelum dia membuang rokoknya dan tertawa pelan. Kapten Ratu, saya pikir Anda salah paham. Menara pengawas di dalam penjara Crimson Utara adalah bagian dari tempat tinggal para prajurit yang ditempatkan di sini. Bahkan penembak jitu di atas ada di sana untuk menghentikan narapidana melarikan diri. Oleh karena itu, mereka tidak ada hubungannya dengan kedatangan Anda sama sekali. Petik 2. Saya mengerti apa yang ingin Anda katakan, Komandan Wallace, jawab Horace sambil menghela napas. Penjara Crimson Utara memainkan peran yang sangat istimewa. Tidak hanya itu gudang pasokan penting bagi tentara Misona, tetapi juga tempat 30.000 penjahat paling kejam di Canaya dikurung. Oleh karena itu, tindakan pencegahan yang diambil sepenuhnya dapat dimengerti. Mengambil jeda singkat, Horace mengubah topik pembicaraan. Jangan khawatir. Kami akan pergi setelah perbaikan kendaraan kami selesai. Lagi pula, Anda juga telah memberi kami persediaan yang cukup untuk menyelesaikan sisa misi kami. Dengan begitu, Anda dan anak buah Anda tidak perlu berjaga siang dan malam. Jangan katakan itu. Misona menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kami semua adalah tentara di bawah komando kantor Asura. Oleh karena itu, jelas bahwa kami mempercayai Anda. Sekarang setelah Anda tiba di Misona dalam sebuah misi, tentara Misona menyambut Anda sebagai tamu. Beritahu kami jika ada yang Anda butuhkan. Kalau begitu, terima kasih atas kata-kata baikmu, Komandan Wallace. Dengan itu, Horace memberi Malcolm hormat sebelum berbalik untuk melihat ke arah anak buahnya. Apa yang kalian lakukan, idiot? Mengapa Anda belum selesai memuat? Apakah Anda berniat mengosongkan gudang? Bergerak lebih cepat, demi Tuhan. Setengah jam kemudian, Horace memimpin anak buahnya dan melaju keluar dari gerbang barat penjara Crimson Utara. Segera, konvoi mereka menghilang ke pasir keemasan Cakrawala. Di atas tembok penjara, Malcolm dan Hayes menghela napas lega. Mereka akhirnya pergi. Saya bahkan tidak tidur sedikit pun selama 2 hari terakhir, komentar Malcolm dengan senyum mencela diri sendiri. Tiger, apakah menurutmu aku terlalu paranoid? Pada saat itu, Hayes, dengan tongkat di tangan kanannya, menancapkannya ke lubang plester yang menutupi tangan kirinya untuk menggaruk gatal. Setelah mendengar kata-kata Malcolm, dia berpikir keras sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Penjara Crimson Utara adalah tempat yang sangat istimewa. Oleh karena itu, ada baiknya untuk selalu lebih berhati-hati. Selain itu, ada yang aneh dengan pengunjung kami. Sementara itu, konvoi Horace dengan cepat bergerak maju melintasi gurun. Di sampingnya, seorang ajudan muda memasang ekspresi gembira. Kapten, kami sudah menambah persediaan mereka. Berdasarkan konsumsi mereka saat ini, mereka akan memakannya besok pagi, atau paling lambat besok sore. Oleh karena itu, semua orang biasa akan menderita diare yang melemahkan di seluruh penjara. Menatap pasir keemasan di luar jendela, Horace menghela nafas. Dia telah dipersiapkan secara pribadi oleh Karl dan merupakan salah satu ajudan paling terpercaya yang terakhir. Bahkan, Karl pernah menyelamatkan hidupnya sekali. Jadi, karena hutang budinya, Horace tidak akan ragu untuk mengorbankan hidupnya untuk Karl, dan itulah alasan mengapa dia memimpin pasukan ke Misona. Namun, saat dia meninggalkan penjara Crimson Utara, tekadnya mulai goyah. Selama 5 tahun terakhir, tentara timur telah berselisih dengan tentara Medved Remdik di seberang Sungai Onsi. Selama waktu itu, pertempuran Sungai Onsi mengejutkan dunia. Pada hari itu saja, kedua belah pihak menderita kematian dan korban yang berjumlah hingga 70.000 orang. Karena kejadian itu, Horace, bersama dengan anggota Angkatan Darat Timur lainnya, menjadi anggota yang bangga dari unit mereka. Namun, mereka sekarang mulai menjatuhkan tentara Misona. Saat mereka dekat dengan perbatasan barat Canaya, mereka dikelilingi oleh gurun tak bernyawa di segala arah. Di lingkungan seperti itulah Dorian, sebagai kepala tentara Misona, berkemah di sana selama 3 tahun dalam pertempuran melawan tentara Ibika sejak pendirian kantor Asura. Meskipun tentara Misona tidak bertarung dalam pertempuran agung yang serupa dengan tentara Timur, mereka masih layak dihormati di seluruh Canaya. Bos, apakah kita membuat kesalahan? Sementara itu, ajudan muda itu masih menikmati kegembiraan. Bagaimanapun, berpartisipasi dalam penghancuran pertahanan yang tak tertembus dari penjara Crimson Utara adalah peristiwa yang sangat menggembirakan. Kapten,
Kemana kita akan pergi sekarang? Beralih ke ajudan, Horace berpikir keras sebelum menjawab, bergerak maju 100 mil lagi sampai kita mencapai Bukit Pasir Livingsfield. Kami akan mendirikan kemah di sana dan membiarkan orang-orang itu beristirahat, sebagai persiapan untuk pertempuran besok. Ya, Kapten. Sementara itu, di dalam kamar pribadi di Mirage Plaza, Summerbang, Ryan menatap jendela yang pecah dengan cemberut. Berdiri di sampingnya adalah penjaga pintu yang datang membawa berita. Jika Jonathan ada di sekitar, dia akan membunuh penjaga pintu atau lumpuh sementara. Namun, Leslie tidak begitu khusus dan tidak membawa penjaga pintu bersamanya. Ryan menatap penjaga pintu. Apakah kamu melihat keduanya melompat turun dari lantai atas dengan mata kepala sendiri? Ya, jawab penjaga pintu hati-hati. Mereka berdiri di dekat jendela dan berbicara ketika Mercharson tiba-tiba menembak dirinya sendiri 2 kali di kakinya seolah-olah dia kesurupan. Setelah itu, dia entah bagaimana akhirnya tergeletak di tanah. Petik 2. Dia tidak kerasukan. Pikirannya baru saja dikendalikan oleh seorang Grandmaster, jawab Ryan dengan lugas. Grandmaster, bos, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Penjaga pintu dengan lembut menyarankan, bos, saya berhenti. Aku hanya ingin pergi. Tidak apa-apa jika saya tidak mendapatkan gaji saya. Petik 2. Tentu saja, Ryan setuju sambil tersenyum. Pekerjaan ini tidak mudah. Adapun gaji Anda akan mendapatkan apa yang menjadi hak Anda. Tapi tolong, rahasiakan apa yang terjadi kemarin. Saya tahu, penjaga pintu itu mengakui instruksi Ryan sambil mengangguk berulang kali. Baiklah, pergilah. Ryan menambahkan sambil terkekeh. Dengan itu, penjaga pintu berbalik untuk pergi. Namun, begitu dia berbalik, dia merasakan sakit yang menyengat di hatinya. Menurunkan kepalanya, dia melihat tangan berlumuran darah mencuat dari dadanya, memegang apa yang tampak seperti jantungnya yang berdetak. Tepat ketika penjaga pintu yang ketakutan ingin mengatakan sesuatu, satu-satunya suara yang bisa dia keluarkan adalah deguk darah dari mulutnya. Di belakangnya, Ryan, meskipun matanya haus darah, mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Bab 558 Perbedaan. Saat itu tengah hari, dan kabut di gunung telah sedikit memudar. Ada 6 sosok yang melaju kencang di depan dengan kekuatan penuh di hutan lebat Gunung Summerbang. Sosok mereka sudah lebih dari 10 meter jauhnya ketika cabang-cabang patah menjadi setengah di bawah langkah kaki mereka. Mereka cekatan dan cepat. Bahkan film yang sukses secara komersial pun tidak dapat merekam adegan seperti itu dalam kehidupan nyata. Bayangan mereka kabur saat mereka menambah kecepatan. Mereka hanya butuh beberapa napas untuk melakukan perjalanan 100 meter saat mereka menghilang ke dalam kabut. Seperti kata pepatah, mudah untuk menentukan pemenang antara 2 seniman bela diri. Seniman bela diri yang berada di alam Grandmaster, tidak peduli latar belakang atau status keluarga mereka, terobsesi dengan seni bela diri. Tak satu pun dari mereka mengaku sebagai yang terkuat di dunia, tetapi mereka menolak untuk menjadi lebih lemah dari orang lain. Biasanya, sulit untuk bertemu dengan satu ahli Grandmaster Realm. Setelah mereka berenam berkumpul, mereka menjadi kompetitif secara rahasia. Sophus memimpin Jonathan dan 4 lainnya turun dari Prima Majestica dan menuju ke perimeter Summerbang Abyss. Saat keenamnya turun dari gunung, mereka menunjukkan kehebatan mereka tanpa menahan diri. Hutan lebat, tebing, duri, dan rumput liar di sepanjang jalan tidak berhasil memperlambat kemajuan mereka. Pintu masuknya tepat di depan, kata Sophus sambil berjalan di depan dengan kecepatan penuh. Dia melangkah ke sebuah batu dengan ringan dan melompat ke bawah tebing. Tebing itu tertutup kabut tebal. Beberapa pohon tinggi terlihat, tetapi tampaknya setidaknya jatuh setinggi 30 meter. Jika mereka berada di kota, itu akan seperti melompat turun dari gedung setinggi setidaknya 10 lantai. Manusia biasa tidak akan bertahan jika jatuh setinggi ini. Namun, Jonathan dan 4 lainnya di belakang Sophus bahkan tidak goyah. Tanpa ragu, mereka naik ke udara dan melompat ke bawah tebing hanya beberapa saat setelah sosok Sophus menghilang dari pandangan. Di udara, Sophus merentangkan tangan kanannya dan melambai dengan kuat. Semburan energi spiritual yang kuat muncul dan membentuk angin tak kasat mata yang bertiup ke kabut di pegunungan. Kabut menyebar untuk mengungkapkan hutan lebat di bawah mereka. Jonathan terkejut melihat pemandangan itu. Sebelum mereka melompat menuruni tebing,
Kabut begitu tebal sehingga mereka hanya bisa melihat pepohonan. Sekarang kabut telah menyebar, semua orang terlambat menyadari bahwa setiap pohon tingginya setidaknya 20 hingga 30 meter. Ketinggian tebing setidaknya 60 meter, jadi lebih tinggi dari yang mereka duga. Semua orang terkejut dengan realisasinya. Rasanya seperti melangkah ke poros lift yang kosong, jadi itu bukan perasaan yang hebat. Itulah yang mereka rasakan saat ini. Setelah bersiap untuk mendarat, mereka menyadari masih ada lebih dari 20 meter sebelum mereka bisa mendarat. Perbedaan tiba-tiba adalah pil yang sulit untuk ditelan. Jonathan memiliki pengalaman serupa di Yellowview ketika dia ditendang keluar dari pesawat terbang. Dia membuat serangkaian gerakan tangan dan menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk penghalang tak terlihat di bawah kakinya yang akan membantunya menyeimbangkan tubuhnya dan meluncur ke depan. Retakan, Sophus adalah yang pertama mendarat di tanah setelah suara cabang retak. Daun dalam radius 3 meter tersapu dari tanah dan terbang di udara. Jonathan adalah orang kedua yang mendarat. Dengan bantuan perosotan tak terlihat, dia meluncur melintasi hutan lebat dan mendarat puluhan meter dari Sophus. Karena inersia, dia mengambil 2 langkah ke depan. Setelah benar-benar berhenti, Jonathan membalikkan bahunya. Di sampingnya, sebuah pedang turun dari langit dan menusuk batang pohon kuno. Saat pedang bersentuhan dengan batang pohon, sepasang sepatu kets putih mendarat di tubuhnya. Pedang itu melengkung saat Lauren menggunakannya untuk menahan kejatuhannya. Ketika bilahnya ditekuk secara maksimal, dia melangkah menjauh dan melompat dengan anggun. Lauren kemudian meraih pedangnya dan menariknya sedikit. Saat pedangnya meluncur ke sarungnya, dia mendarat di tanah dengan lembut. Lauren tersenyum pada Jonathan saat kuncir kudanya bergerak sedikit. Jonathan, itu cara yang aneh untuk mendarat di tanah. Bagaimana Anda melakukannya? Dia bertanya. Saat dia berbicara, Irving, Bertel, dan Thorkild mendarat di tanah pada saat yang bersamaan. Baik Bertel dan Thorkild menggunakan cabang-cabang pohon untuk memperlambat dampaknya. Itu tidak mengejutkan sama sekali. Cara pendaratan Irving adalah yang paling menarik dari semuanya. Dia menabrak pohon kuno setinggi sekitar 3 meter dan mendarat di tanah. Mereka tetap dekat satu sama lain ketika terbang melintasi hutan. Namun, Irving tetap berada di belakang tim. Dia bisa mendarat di tanah pada saat yang sama dengan Bertel dan Thorkild karena dia tidak repot-repot melambat. Tebing itu tingginya sekitar 50 hingga 60 meter, tetapi dia melompat turun tanpa menemukan cara untuk melindungi kejatuhannya. Jonathan mengerutkan alisnya saat dia melirik Irving, yang jatuh dengan tangan dan kakinya. Energi spiritualnya melonjak saat dia mengeluarkan getaran kekerasan. Ketika Irving mengangkat kepalanya, Jonathan tidak bisa menahan perasaan bahwa yang pertama adalah binatang buas yang bisa melahap manusia. Irving tidak terlihat seperti manusia. Saat melihat Jonathan dan Lauren berdiri bersama, Irving bangkit perlahan saat bibirnya melengkung. Jonathan, kamu harus berjuang sendiri di Summerbang Abis, dia mengumumkan dengan dingin. Kamu harus berdoa agar kamu tidak bertemu denganku, jawab Jonathan sambil tertawa kecil. Dia menoleh ke Lauren dan memberinya anggukan sebagai bentuk salam sebelum pergi ke arah Sophus. Selama perjalanan mereka mengungkapkan banyak informasi melalui tindakan mereka. Sebagai satu-satunya gadis dalam grup, Lauren bisa mendarat tepat setelah Jonathan dan Sophus. Pendaratannya elegan, dan napasnya panjang dan terus-menerus. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki keterampilan dasar yang kuat. Pedang mahoni yang dia pegang tampak mengancam, jadi dia jelas terampil dalam gerakan ringan dan cepat. Kultivasi Irving berfokus pada kekuatan ledakan, tetapi gerakannya sedikit kurang. Dilihat dari bagaimana dia mendarat sebelumnya dengan menghancurkan batang pohon, dia memiliki keterampilan bertahan yang sangat baik. Irving tidak hanya melatih kekuatan eksternalnya, karena dia juga berpengalaman dalam metode kultivasi internal. Jika tidak, jatuh ke batang pohon dari ketinggian lebih dari 50 meter seperti jatuh ke beton, bahkan jika energi spiritualnya telah melindunginya. Jika organ dalamnya tidak dilindungi, dia akan menderita cedera serius akibat jatuhnya. Tidak mungkin dia bisa berbicara omong kosong dengan tenang seperti yang dia lakukan sekarang. Irving kuat secara eksternal dan internal. Tidak heran dia bisa menjadi sombong ini. Bertel dan Thorkild berlatih hal yang sama. Mereka tenang dan tampak nyaman, jadi jelas mereka belum memberikan yang terbaik. Sophus, yang memimpin mereka ke sana meskipun menjadi yang termuda di antara mereka, menjadi kejutan terbesar bagi Jonathan.
Pada usia 16 tahun, Sophus sudah berada di fase lanjutan Grandmaster Realm. Energi spiritualnya seimbang, dan setiap gerakannya sesuai dengan hukum alam. Apakah seorang anak mampu mencapai prestasi ini? Jonathan hanya bisa mengingat tulisan-tulisan di teknik naga suci kuno. Hanya pembudidaya di luar alam dewa yang akan membuat orang lain merasa seperti ini. Mereka telah melihat banyak dan tidak kompetitif sama sekali. Hanya mereka yang terjun ke dalam kultivasi yang akan mengeluarkan getaran ini. Jonathan memutar ulang tindakan mereka dan membandingkannya dengan Philip dari keluarga Gomez. Philip adalah seniman bela diri Grandmaster Realm pertama yang ditemui Jonathan. Namun, dia adalah dunia yang terpisah dari mereka berlima. Apakah ini perbedaan antara pengikut sekte dan pembudidaya nakal? Bab 559 Anggota keluarga terhormat. Sophus mengernyitkan alisnya saat melihat Irving berbenturan dengan Jonathan tepat setelah dia mendarat. Dia telah menghabiskan hampir semua tabungannya yang dia peroleh di Triplex Manifesta untuk mempekerjakan Irving dan yang lainnya untuk mencari mentornya. Sophus mungkin masih muda, tapi dia dewasa dan akan melihat segala sesuatu dengan tenang. Setelah melalui semua kesulitan untuk mengumpulkan mereka di sini, dia tidak ingin mereka memiliki konflik internal. Semuanya, lihat kabut tebal di depanmu. Ketika Anda melangkah ke dalam kabut, Anda akan secara resmi berada di dalam wilayah Summerbang Abis. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah yang ditunjuk Sophus. Puluhan meter di depan, ada kabut tebal yang begitu tebal sehingga jarak pandang mendekati nol. Awalnya, mereka mengira itu karena mereka cukup jauh. Mereka baru menyadari ada sesuatu yang salah ketika mereka semakin dekat. Kabut menyelimuti semua orang. Itu tampak padat dari jauh dan tipis dari jarak dekat. Dinding kabut muncul di depan mereka tanpa peringatan. Itu tebal dan berguling-guling seperti adonan kolosal yang menutupi langit dan matahari. "Wow, cantik sekali," Lauren memuji sambil menatap kabut yang sepertinya terhalang sesuatu di lembah. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tangannya dengan mudah menembusnya. Mengikuti tindakannya, semua orang sedikit menolak. Kabut tebal, dan lengan Lauren masih sekitar 1 meter dari perimeter, tapi semua orang hanya bisa melihat garis buram milik lengannya. Bagian yang paling menakutkan adalah kabut itu bisa membuyarkan indera spiritual seseorang. Jonathan kagum ketika dia mengingat pemandangan yang dia lihat di batu besar di belakang Triplex Manifesta. Memang, Summerbang Abis adalah tempat yang berbahaya. Penggarap dari semua tingkat kultivasi akan menjadi buta begitu mereka memasuki tempat yang penuh kabut ini yang dapat membubarkan indera spiritual mereka. Saya tidak berpikir saya bisa membalas tepat waktu jika seseorang menyergap saya di dalam. Di samping mereka, Sophus mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami berada di batas Summerbang Abis. Anda dapat melihat bahwa kabut dapat menghuni energi spiritual dan menghalangi pandangan Anda. Namun, Anda tidak perlu khawatir meski tergolong aneh. Itu menjadi lebih tebal saat Anda semakin dekat ke perimeter. Sebaliknya, semakin tipis saat Anda berjalan menuju pusat. Omong-omong, saya perlu mengingatkan Anda bahwa saya pernah ke sini bersama mentor saya. Semakin dekat Anda ke pusat, semakin padat energi spiritualnya, dan semakin berbahaya situasi Anda. Mentor saya telah menabrak binatang buas 15 mil di depan. Dengan demikian, Anda hanya dapat melakukan perjalanan 12 mil setelah masuk ke dalam kabut. Jika sesuatu terjadi, Anda dapat menghubungi saya melalui pecahan perunggu. Anda dapat menarik keluar kapan saja jika Anda mengalami bahaya. Sekte Phoebus tidak akan mengajukan keberatan." Setelah mengatakan itu, dia memberi mereka busur. "Terima kasih sebelumnya karena telah menemukan mentor saya." Semua orang mengangguk. Tanpa ragu, Sophus melangkah ke dalam kabut tebal. 1 meter, 3 meter, 5 meter. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang dari pandangan. Jonathan menarik kembali indera spiritualnya saat dia menatap kabut tebal. Kabut misterius membubarkan indera spiritualnya sepenuhnya setelah 5 meter ke dalam kabut. Energi spiritual Jonathan ada di alam Grandmaster, tapi itu karena dia terluka dalam pertarungan melawan Garrison. Faktanya, dia berada di alam dewa. Meskipun kekurangan energi spiritual, Jonathan memiliki indera spiritual yang cukup. Jika seorang kultivator alam dewa hanya bisa melihat 5 meter di depan, maka Grandmaster lainnya. Jonathan mengamati sisanya dan memperhatikan ekspresi serius mereka. Bertel dan Torkild bergumam di antara mereka sendiri dan mencapai kesepakatan.
Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, mereka melangkah ke dalam kabut bersama. Sepertinya mereka berencana untuk mencari bersama. Namun, Jonathan tidak bisa menahan senyum pasrah setelah dia mendengar percakapan mereka. Meskipun berada di sekte yang sama, mereka tidak saling percaya. Setelah memasuki kabut, mereka mencabut senjata mereka dan mengenakan penjaga mereka. Mereka waspada terhadap semua orang. Seperti inikah tindakan seorang kultivator sejati? Jonathan berbalik untuk melihat Irving dan menyadari bahwa Irving sedang memelototinya dengan dingin. Jonathan, sekarang Sophus ada di dalam, ayo bertarung di sini, dia mencibir. Tatapannya menyala dengan keinginan untuk merobek Jonathan menjadi dua. Irving baru saja melangkah maju ketika Lauren menggerakkan jarinya untuk menjentikkan pedang. Irving, keluarga Osborn gagal membuat Jonathan tinggal di Yellowview. Saya pikir Anda harus berhati-hati, katanya. Irving melirik pedang yang menghalangi jalannya dan mengangkat tangan kanannya dengan tiba-tiba. Semburan energi spiritual yang tak terlihat menutupi telapak tangannya saat dia memegang pedang Lauren. Dalam sekejap mata, energi pedang tak berujung meledak dan membentuk riak di sekitar telapak tangan Irving dan pedang Lauren. Irving, apakah kamu akan menyerangku? Ekspresi Lauren berubah dingin. Irving mendengus dan memberikan dorongan kuat. Seketika, Lauren kehilangan pegangan pada pedangnya, dan pedang itu terbang ke arah Jonathan. Berhenti. Jonathan tidak bergerak 1 inci pun sementara pedang itu berhenti 3 inci dari dahinya. Ini adalah pedang yang bagus, tapi tidak baik bagimu untuk melemparkannya, dia berkomentar dengan tenang sambil meraih gagang pedangnya. Dengan jentikan jarinya, pedang itu kembali ke sarung Lauren dengan selamat. Karena Anda menyebutkan keluarga Osborn, saya yakin Anda berdua adalah anggota keluarga terhormat. Jonathan melemparkan tatapan penasaran ke Irving. Aku tidak tahu banyak tentang mereka, jadi ini adalah kesempatan sempurna bagiku untuk memaksamu memberiku lebih banyak informasi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Jonathan menghilang tanpa peringatan. Kami dalam bahaya. Lauren mengacungkan pedangnya dan mundur lebih dari 10 meter. Irving menyipitkan pandangannya dan mengambil posisi stabil. Dia mengumpulkan energi spiritual dalam jumlah yang luar biasa dan membuangnya. Ledakan, energi spiritual besar yang berasal dari tinju mereka menyebar kemana-mana dan menyebarkan kabut di luar sumber bang abis. Jonathan dan Irving masing-masing mundur beberapa langkah dari benturan. Jelas seberapa kuat serangan itu. Kamu bukan orang lemah. Pantas saja kau mengalahkan Jay dengan mudah, gerutu Irving. Melirik darah yang menetes di tangan kanannya, dia gemetar hebat saat kegembiraan bersinar di matanya. Jonathan, kamu tidak mengecewakanku. Asura, legenda Canaya, iya. Mari kita lihat apakah kamu tak terkalahkan. Bab 560 Energi Spiritual yang Bermutasi. Merasakan mati rasa di lengan kanannya, Jonathan terkejut. Energi spiritual Irving cukup unik. Ketika tinju mereka bertemu satu sama lain sebelumnya, jejak energi spiritualnya telah memasuki nadi Jonathan. Meski minim, Jonathan merasa sangat terancam. Dia telah menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk menghancurkan energi spiritual menakutkan Irving tepat waktu, tetapi itu menyebabkan dia menghabiskan 10 kali energi yang digunakan Irving. Energi spiritual macam apa ini? Ini sangat kejam. Jonathan memasang penjaganya diam-diam dan menurunkan lengannya. Detik berikutnya, dia memperluas medan kekuatannya dengan cepat. Segala sesuatu dalam radius 20 meter jelas tercermin dalam pikirannya. Melihat itu, Lauren mundur dengan pedang di tangan. Itu adalah fakta umum bahwa semakin luas medan gaya, semakin banyak energi spiritual yang akan dikeluarkan oleh pembudidaya. Ketika kultivator bertarung, mereka biasanya hanya membutuhkan medan gaya dengan radius 5 meter untuk menangani serangan di sekitar mereka. Fakta bahwa Jonathan mengaktifkan medan kekuatan yang begitu besar dengan jelas menunjukkan bahwa dia memasang pertahanan jika Lauren tiba-tiba menyerang. Itulah tepatnya niat Jonathan. Dia tidak keberatan Irving dan Lauren bergandengan tangan untuk melawannya karena dia memiliki banyak kartu truf. Namun, dia percaya bahwa dia harus memberikan yang terbaik bahkan ketika menghadapi masalah kecil, belum lagi pertandingan hidup atau mati seperti ini. Lauren dan Irving keduanya milik Sekte Phantom. Dilihat dari percakapan mereka sebelumnya, mereka mungkin tidak memiliki hubungan dekat, tetapi mereka masih dari sekte yang sama. Jika Lauren benar-benar meluncurkan serangan entah dari mana, itu akan merepotkan bagi Jonathan. Selain itu,
Wajar bagi seseorang di alam Grandmaster untuk memiliki senjata rahasia. Meskipun Jonathan tidak tahu banyak tentang dunia seni bela diri, dia telah menghabiskan setengah hari dengan para pembudidaya Grandmaster Realm ini. Dia bisa melihat bahwa mereka jauh lebih kuat daripada seorang amatir seperti Philip. Jika dia jatuh ke dalam perangkap mereka di sini, dia pasti akan berkubang dalam penyesalan nanti. Sambil menatap Irving, Jonathan merasakan Lauren keluar dari medan kekuatannya. Itu adalah tanda bahwa dia tidak ingin menjadi bagian dari pertempuran. Dalam alam bawah sadarnya, Jonathan bisa melihat sosok Irving menjadi kabur. Setelah itu, bahkan area di sekitar yang terakhir mulai terlihat berkabut. Irving telah membungkus medan gaya di sekitar tubuhnya sendiri. Saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul dan menyerbu ke arah Jonathan. Tampak, Irving meraung dan menggenggam benda yang tak terlihat. Sebuah palu tak terlihat terbentuk di antara kedua tangannya dengan cepat saat dia mengarahkannya ke kepala Jonathan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Berdiri di samping, Lauren memperhatikan kedua pria itu dengan cemberut. Meskipun Irving jauh lebih lambat darinya, kemampuan yang baru saja dia tunjukkan berada di luar dugaannya. Dia harus mengakui bahwa gerakan yang baru saja dia lakukan cukup kuat untuk menyaingi Sophus yang perkasa. Dia hanya dalam fase pemula Grandmaster Realm, tetapi dia memiliki keterampilan yang akan dimiliki seseorang di fase lanjutan. Monster macam apa yang dibuat keluarga Ziegler? Sementara Lauren tercengang, Jonathan memiliki reaksi berbeda saat dia berdiri di medan gaya. Meski serangan Irving brutal, Jonathan bisa melihat banyak kelemahannya. Sebelumnya, Irving telah memperluas medan kekuatannya sendiri untuk menghentikan Jonathan memeriksa sekeliling. Namun, energi spiritual di medan gaya Irving hancur dan menyatu di tangannya ketika dia menggunakan sejumlah besar energi spiritual untuk membentuk palu. Meskipun senjata itu terbentuk saat energi spiritual menyebar, celah muncul di medan gaya Irving. Dengan demikian, Jonathan bisa melihat melalui Irving ketika yang terakhir mendekatinya. Bahu kanan Irving santai, sementara betis kirinya dikencangkan sehingga dia bisa mundur kapan saja. Dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Ketika Jonathan menyadari itu, palu itu sudah beberapa inci dari dahinya. Tepat pada saat itu, dia berbalik dengan kaki kirinya secara tak terduga. Ledakan, mengikuti suara ledakan, cabang-cabang terbang kemana-mana. Sebuah lubang besar sedalam sekitar 4 meter muncul di bawah kaki Jonathan, membentang lebih dari 10 meter. Ledakan keras bergema di sekitar lembah dengan gemuruh, hampir membuat orang tuli dengan getarannya. Di tepi lubang besar, Jonathan berdiri di sana dengan tangan melindungi tubuhnya. Lauren melihat ke atas dan memperhatikan bahwa lengan bajunya compang camping dan jelaga seolah-olah baru saja dibakar. Di seberang Jonathan, Irving mengusap bahunya sambil meringis. Ada tatapan serius di matanya saat dia menatap yang pertama. Mereka saling serang di pertandingan yang baru saja terjadi. Jonathan menurunkan tangannya perlahan. Sensasi kesemutan dan mati rasa di lengannya menghilang dengan cepat di bawah pengaruh energi spiritualnya. Energi spiritual Anda cukup menarik, katanya dengan tenang sambil menatap Irving. Setelah menguji air sebelumnya, dia akhirnya mulai memahami apa yang istimewa dari energi spiritual Irving. Biasanya, seorang kultivator akan menyerap energi spiritual paling murni di langit dan bumi saat berkultivasi. Dengan itu, energi spiritual yang akhirnya mereka kembangkan dan simpan di dalam tubuh mereka menjadi murni dan halus. Namun, untuk beberapa alasan, energi spiritual Irving tampaknya memiliki atribut guntur untuk itu. Itu kejam dan ganas seperti anjing gila. Setelah merasakan energi spiritual seseorang, ia akan menelusuri energi spiritual dan memasuki tubuh orang tersebut. Pada pemikiran itu, Jonathan teringat sesuatu dari teknik naga suci kuno. Ada jenis langka dari akar spiritual bermutasi yang disebut akar spiritual guntur. Menurut catatan, akar spiritual yang bermutasi itu sangat kuat dan kuat. Kultivator dengan akar spiritual semacam ini dapat berkultivasi lebih cepat daripada rata-rata orang. Karena energi spiritual yang dihasilkan oleh akar spiritual yang bermutasi ini sangat kuat, begitu kultivator menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, energi spiritual guntur di medan energi kultivator akan segera memurnikan energi spiritual tersebut. Itu, bisa dikatakan, sangat nyaman. Selain itu, sangat berbahaya bagi tubuh seseorang untuk diserang dan diserang oleh jenis energi spiritual khusus ini karena atribut gunturnya.
Begitu energi spiritual guntur ini memasuki tubuh seseorang, seseorang dapat menderita kerusakan meridian. Dalam skenario terburuk, bidang eliksir seseorang akan dihancurkan, membuat seseorang tidak dapat berkultivasi lagi. Jonathan tidak terluka hanya karena jarak antara level mereka. Memang benar meridiannya terluka, dan energi spiritual di bidang ramuannya langka. Faktanya, dia hanya memiliki jumlah energi spiritual yang dimiliki seorang kultivator di alam Grandmaster. Namun, Jonathan berada di alam dewa. Sebagai seorang kultivator, setiap kali dia maju ke alam berikutnya, dia akan menerobos dirinya yang sebelumnya. Meskipun Irving lebih kuat daripada pembudidaya pada tingkat yang sama karena energi spiritual gunturnya, masih sulit baginya untuk mengatasi perbedaannya dari Jonathan. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, itu hanya mungkin ketika dia mencapai fase lanjutan dari Grandmaster Realm. Sampai sekarang, itu masih terlalu dini. Berdiri di seberang Jonathan, Irving menarik kembali pandangannya. Sejak dia memasuki sekte dan mulai berkultivasi, dia jarang berkelahi dengan orang lain. Selain itu, para tetua sekte Pantom melatihnya dengan tujuan menjadikannya kartu truf sekte tersebut. Dengan demikian, dia sangat terlindungi. Selama pelatihan, mentornya pernah memberitahu dia bahwa meskipun dia belum menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di antara para pembudidaya Grandmaster Realm, dia bisa membela diri dengan sangat baik dengan kehebatannya saat ini. Namun, Irving entah bagaimana merasa tertekan ketika dia melawan Jonathan secara langsung. Dia merasa bahwa dia tidak tahu seberapa kuat Jonathan sebenarnya. Bersambung.